Keberanian itu mohon didorongkan kepada para santri Pak Kiai. Saya itu pada waktu mahasiswa bahasa Arabnya jauh dari Pak Kiai, tapi saya mengalahkan orang Mesir. Karena internasional itu bagi saya adalah kewajiban saya sebagai bangsa untuk memberanikan diri orang lain, itu hebat kita. Waktu saya ditanya oleh orang Mesir, kalau Pak Kiai kan asli itu bahasa Arabnya benar, kalau saya enggak. Hati misalan minal lughah al-arabiyyah al-fusha ya akhi. Saya jawab, idza bana ballatausan fa'atihi liman vulkanisira. Hah? Apa? Mada? Raji maratan ukhra. Ya enggak mau diulang lah, karena itu bukan bahasa Arab. Apabila ban meletus diberi lem divulkanisir, betul enggak? Tapi kan yang penting dia tidak paham. Gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan begitu saya berani, ya kan. Waktu jadi rektor tuh Kiai, banyak di Jakarta turis-turis yang orang menyebutnya gelandangan lah ya, pakai celana pendek, apa rompang-romping. Saya tawarin mereka, do you want to go to Ambon? Please come, would you like? That's better than Bali. Saya bilang Ambon lebih bagus daripada Bali. Hah? Really? Udah gitu kan? Sure. Jadi saya kasih baju, ganti baju yang bagus, kasih dasi, datang ke sana gagah semua itu. Mahasiswa saya langsung itu ya. Ini ya saya taruhnya tidak di hotel, taruhnya di kebun. Kayak begini nih. Kan mereka doyannya begitu ya. Jadi saya tampilkan di situ. Setiap hari mahasiswa datang, mohon maaf ya, kayak di Pelangon aja, gitu kan? Sir, your name sir, gitu ya, gitu. Oke, gitu. Tapi sekarang doktornya sudah hampir 40 dan saya yang mendoktorkan. Alhamdulillah. Meskipun teriakan awal itu bunuh rektor, bunuh Dedi, dan saya mau dibunuh. Jadi saya mengatakan berani itu karena itu pengalaman. Allah dengan manajemen langitnya mendatangkan Kiai Said Siraj, Agil Siraj, waktu itu ketua PBNU. Beliau ceramah tanpa sepengetahuan saya di hadapan gubernur. Indonesia merdeka oleh para ulama. Para ulama itu menjatuhkan pesawat tidak perlu pakai senjata. Dengan doa-doa jatuh itu pesawat. Siapa itu? Dia adalah Kiai Abdullah Abbas, Kiai Sepuh dari Buntet, Cirebon. Langsung semua, Bapak Rektor sakti, Bapak Dedi sakti. Semua orang bilang saya sakti karena di Cirebon. Kebagian lah gitu ya. Semua Pak, besoknya di pasar di mana itu, Prof Dedi sakti. Saya nggak ada lawan. Itu orang Ambon itu Pak, matinya 2 kali. Seng makan, mati. Makan seng, mati. Coba aja Pak, seng itu tidak. Jadi tidak makan, mati. Makan seng, mati. Nah itu. Jadi waktu itu saya begitu aja kayak ya. Jadi enggak usah pintar-pintar apa. Semua belum doktor, saya panggil dokter semua 40 orang itu. Jadi nggak usah nulis akademik, gitu Pak Rektor. Sebagai rektor itu saya hanya ngomong gitu. Saudara Doktor Hambali minus disertasi. Saudara Fuad, Doktor Fuad minus SPP semester 3, gitu. Sebutin semua, asal tahu datanya dulu. Langsung mereka demo. Pak Prof jangan begitulah, kata orang semua ini malu toh, dia bilang gitu. Makanya cepat selesai, alhamdulillah selesai semua. Itu ini ya nggak tahu ini hukumnya apa, tapi saya hanya ingin menginspirasi. Jadi orang Cirebon itu harus berani, ya jangan takut dan jangan aku ini kecil dan sebagainya. Untuk apa kita takbir gitu? Kalau udah gitu kok tadi mundur. Pak ada bayi mangan segai kan, ya kan? Begitu. Alhamdulillah
Waktu itu belum ada zaman viral-viralan, alhamdulillah. Tapi viral juga sampai ke adik saya. Adik saya Dr. Dudi sekarang sudah profesor, sama dengan saya. Itu karena dicintai sama Pak Habibie. Jadi kalau saya boleh mengatakan terakhir, pondok ini di era digital, pertama, kedepankan nilai-nilai keislaman. Yang kedua, kedepankan intelektualitas muslim. Kalau untuk bangsanya semacam Habibie. Yang internasionalnya semua Pak Kiai keluarin semua itu. Hambali, kemudian Imam siapa lagi? Semua itu tampilkan dengan kitab kuningnya dan sebagainya. Ganti namanya kitab putih sama Pak Kiai. Kuning itu karena jarang dibaca, jadi kuning semua. Sekarang putih kan nggak apa-apa. Dan yang ketiga, jangan pernah lupa spirit kebangsaan. Ini yang sedang kita hadapi, spirit kebangsaan. Bukan porak-poranda lah, tapi melemah. Di sana sini hanya tonjokan satu kali langsung lumpuh kecil. Satu-satunya benteng dari dulu seperti tadi Pak Said Agil katakan, itu adalah pesantren. Maka disitulah saya kira itu sudah 5 belum tadi ya yang luka batin itu? Sudah ya, merasa diperlakukan tidak adil. Obatnya adalah memaafkan. Jadi yang sakit hati karena ditolak, aku maafkan ya Allah hari ini karena mau menyongsong Ramadan. Ada yang sakitnya karena ditolak, maafkan. Karena diabaikan, maafkan. Karena dikhianati, maafkan. Karena dihina, maafkan. Dan karena diperlakukan tidak adil, maafkan. Jadi saya membuat resep kemarin, beliau saksinya, untuk Pak As'ad. Maaf Pak As'ad, saya mau permisi, tapi saya tuliskan resep memaafkan. Tulisannya kayak dokter, nggak bisa dibaca. Ya bisa lah begitu kan. Ya, M semua Prof. Ya, memaafkan 5 kali. Begitu, oke. Jadi senang sekali dan terima kasih dan mohon maaf. Ini semuanya bukan memberikan taburan garam di samudra lautan. Hanya untuk bersama-sama mengingatkan saja. Untuk supaya kita percaya, yakin 100%. Yang kedua, doanya yang serasi. Dan yang ketiga, aksinya yang pasti. Insya Allah Allah kabulkan. Kalau kiai mendoakan, santri semua aminkan totally. Gitu ya. Sebab kalau saya sendiri ya kadang-kala diaminkan, kadang-kala enggak. Jadi ya Allah, berilah aku rezeki 1 miliar per bulan. Itu anak saya mengaminkannya keras. Tapi kalau istri, enggak usah ya Allah, ntar selingkuh lagi. Itu oke. Jadi makanya bangsa ini kalau nggak maju rezekinya kecil pasti karena kurang kompak dalam mengaminkan, ya kan? Gitu. Menawi semonten matur nuwun sangat kepada semuanya. Sekali lagi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pada yang lain, guru-guru